kita misalkan nilai U adalah X, maka nilai DU adalah 1. Kemudian dari diferensiasi kita menemukan bahwa nilai DV ialah cos 3X ditambah 1. Maka nilai V adalah 1/3 sin 3X ditambah 1. Lalu kita tuliskan kembali rumusnya untuk menjawab. Integral U dikali dV sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali DU sama dengan masukkan nilai U yaitu X dikali V 1/3 sin 3X tambah 1, lalu dikurang integral nilai V yaitu 1/3 sin 3X tambah 1 dikali DU yaitu 1. Lalu kita sederhanakan beberapa angka. X dikali sin 3X tambah 1/3 dikurang, kita keluarkan angkanya 1/3 integral sin 3X tambah 1. Kemudian di sini masih kita tulis dengan persamaan yang sama, X sin 3X tambah 1/3 dikurang 1/3 dikali 1/3, tetapi di sini berubah nilainya menjadi min cos 3X tambah 1 karena integral dari sin adalah min cos. Kemudian kita selesaikan angkanya. X dikali sin 3X tambah 1/3, 1/3 dikali 1/3 1/9, min ketemu min maka hasilnya adalah plus 1/9 cos 3X tambah 1. Kita sederhanakan menjadi X sin 3X tambah 1/3 ditambah cos 3X tambah 1/9. Maka begitulah caranya mengerjakan soal nomor 1A. Nah, kita melakukan permisalan. Kita misalkan bahwa nilai U adalah 1 dikurang 4X kuadrat. Maka dari nilai U kita bisa mencari nilai X kuadrat, yaitu U dikurang 1 sama dengan min 4X kuadrat. 1 dikurang U sama dengan 4X kuadrat. 1 dikurang U/4 sama dengan X kuadrat. Lalu untuk nilai DU nya min 8X. Lalu kita bisa mencari nilai X dengan min DU per 8X. Maka kita bisa mencari jawabannya sebagai berikut. Integral X pangkat 3 dikurang akar U dikali min DU per 8X. Karena di sini ada sama-sama X, kita bisa langsung coret. Bisa 2. Nanti integral X pangkat 2 dikurang U akar U dikali dengan min DU per 8. Nilai dari X kuadratnya kita masukkan. Integral 1 dikurang U per 4 kurang akar U dikali min DU per 8. 8 nya bisa kita keluarkan, nilainya menjadi min 1/8 integral 1 kurang U per 4 dikurang akar U dikali dengan DU. Di sini nilainya min 1/32 integral akar U dikurang U akar U dikali DU.
min 1 per 32. Karena ini integral maka harus ditambah 1, berarti U akar itu nilainya setengah. 1 per 2 ditambah 1 dikurang U 3 per 2 ditambah 1, maka bisa kita temukan hasilnya min 132 U 3 per 2 per 3 per 2 dikurang U 5 per 2 per 5 per 2 sama dengan min 1 per 32. Kita naikkan angkanya ke atas 2 nya karena dipecahan kan, 2U 3 per 2 per 3 dikurang 2U 5 per 2 per 5 sama dengan, kita balikkan bentuknya ke bentuk akar semula agar lebih gampang. Min 1 per 32 2U akar U per 3 dikurang 2U kuadrat akar U per 5. Karena nilai U sudah ditemukan, kita bisa masukkan saja angkanya sama dengan min 1 per 32 dikali 2 kali 1 dikurang 4x kuadrat akar 1 dikurang 4x kuadrat per 3 dikurang 2 1 dikurang 4x kuadrat 4x kuadrat akar 1 dikurang 4x kuadrat per 5. Ini kayaknya kurang besar akar kurangnya. Oke, seperti ini. Kemudian sama dengan angka 32 seperti 32 ini kita kalikan ke dalam ya. Maka hasilnya min 2 1 dikurang 4x kuadrat akar 1 dikurang 4x kuadrat per 96 ditambah 2 1 dikurang 4x kuadrat akar 1 dikurang 4x kuadrat per 160. Maaf, tidak perlu dikurang. Kemudian dari hasil tersebut kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi min 1 dikurang 4x kuadrat akar 1 dikurang 4x kuadrat per 48 ditambah, bentuknya kita lebih sederhanakan lagi, 1 dikurang 4x kuadrat kali, kita selesaikan, 1 dikurang 8x kuadrat ditambah 16x pangkat 4 per 80. Karena min tidak bisa di depan, maka kita balik nilainya menjadi akar 1 dikurang 4x kuadrat dikali 1 kurang 8x kuadrat ditambah 16x pangkat 4 per 80 dikurang 1 dikurang 4x kuadrat akar 1 dikurang 4x kuadrat per 48. Maka begitulah cara mencari hasil nomor 1B. Ini saya akan menjelaskan persoalan nomor 2. Selesaikanlah operasi limit berikut ini. Limit X mendekati pi per 2 tan X ln sin X. Jawab. Limit X mendekati pi per 2 tan X ln sin X. Bentuk tan X kita ubah menjadi sin X per cos X. Lalu diturunkan menjadi limit X mendekati pi per 2 d per dx sin X ln sin X per d per dx cos X. D per dx melambangkan turunan. Pada persoalan d per dx sin X ln sin X, kita turunkan menggunakan aturan diferensial, yaitu turunan f kali g sama dengan turunan f dikali g plus f dikali turunan g. Dengan menggunakan aturan diferensial itu, kita dapatkan hasil cos X ln sin X plus cos X. Lalu turunan dari cos X adalah min sin X.
menjadi limit x pi per 2 cos x ln sin x plus cos x per min sin x. Lalu kita substitusikan x menjadi pi per 2, menjadi limit x mendekati pi per 2 min cos pi per 2 ln sin pi per 2 plus cos pi per 2 per sin pi per 2. Pi per 2 adalah 90 derajat. Maka cos 90 derajat adalah 0 dan sin 90 derajat adalah 1. Maka dihasilkan menjadi min 0 ln 1 plus 0 per 1. Dan hasil akhirnya adalah 0. Menjelaskan kapan integral dikatakan sebagai operasi integral tak wajar. Bila kita akan menjelaskan terlebih dahulu integral tak wajar. Dalam mendefinisikan integral tertentu, A sama dengan B fx dx sebagai limit jumlah Riemann, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu batas perintegralan berhingga, dan yang kedua, integral fx berhingga pada selang AB. Jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka integral tertentu disebut integral tak wajar. Jenis-jenis integral tak wajar ada dua. Yang pertama, integral tak wajar dengan batas integral tak hingga. Dan yang kedua, integral tak wajar dengan integran tak hingga. Bila kita akan masuk jenis yang pertama, yaitu integral tak wajar batas integral tak hingga. Di sini tiga jenis. Dan yang pertama yaitu batas bawahnya min tak hingga dan batas atasnya b fx dx. Dan cara menyelesaikannya yaitu kita limitkan A mendekati min tak hingga A sama dengan B fx dx. Jadi kita integralkan dulu dari batas tengah, batas bawah A dan batas atas B baru kita limitkan. Yang kedua yaitu batas bawahnya A dan batas atasnya tak hingga fx dx, dan sama dengan limit mendekati B mendekati tak hingga A dan A sama dengan B fx dx. Caranya sama dengan yang pertama. Jika limit di ruas kanan ada dan berhingga, integral tak wajar disebut konvergen, dan sebaliknya disebut divergen. Dan yang ketiga yaitu dengan batas atas dan batas bawah sama, yaitu tak hingga. Dengan batas bawahnya min, fx dx sama dengan kita pecah, yaitu negatif tak hingga sama dengan c fx dx ditambah c sama dengan tak hingga fx dx sama dengan limit A mendekati tak hingga A sama dengan c fx dx tambah limit B mendekati tak hingga C sama dengan B fx dx. Jadi kita tambahkan kita tambahkan antara kedua limit. Jika min tak hingga sama dengan c fx dx dan c sama dengan tak hingga fx dx konvergen, maka min tak hingga sama dengan tak hingga fx dx disebut konvergen. Dan jenis yang kedua yaitu integral tak wajar dengan integral tak hingga. Yang pertama, integral tak hingga di ujung selang. Jika kontinu pada A dan B dan limit x mendekati B pangkat min fx sama dengan lebih kurang tak hingga, maka A sama dengan B fx dx sama dengan cara penyelesaiannya itu limit t mendekati B min B pangkat min A sama dengan t fx dx. Jika kontinu pada A B dan limit x mendekati A berpangkat positif, fx sama dengan lebih kurang tak hingga, maka A sama dengan B fx dx sama dengan limit S mendekati A pangkat positif dengan S sama dengan B fx dx. Jika limit ruas kanan ada, maka integral tak wajar dikatakan konvergen, sebaliknya dikatakan divergen. Integral tak hingga dan di titik dalam selang pengintegralan. Jika fx kontinu pada A, B, kecuali C dengan C besar dari A dan kecil dari B, dan limit x mendekati C fx sama dengan lebih kurang dari tak hingga, maka A sama dengan B fx dx kita pecah itu menjadi A sama dengan C fx dx ditambah C sama dengan B fx dx. Jadi kita sama dengan cara menyelesaikannya itu limit C mendekati C berpangkat min A sama dengan T fx dx dan ditambah S mendekati C berpangkat positif S sama dengan B fx dx. Jika pada 1 dan 2 dan berhingga, maka integral tak wajar A sama dengan B fx disebut konvergen. Baiklah, sedikit dari penjelasan kapan integral dikatakan sebagai operasi integral tertentu. Tentukan nilai dari integral batas atas 1, batas bawah min 1, 1 per akar x dx. Penyelesaian yang pertama yaitu
limit B menuju min 1 dari kanan dengan integral batas atas 1 dan batas bawah B 1 per akar X dx. Kemudian kita sederhanakan bentuk yang di atas menjadi limit B menuju min 1, integral 1, batas atasnya 1, batas bawahnya B, X pangkat min setengah dx. Langkah berikutnya yaitu kita integralkan. Hasilnya yaitu limit B menuju min 1, 1 per setengah dikali X pangkat setengah dengan batas atas 1 dan batas bawah B. Kemudian kita sederhanakan bentuk di atas. Hasilnya yaitu limit B menuju min 1, 2 akar X dengan batas atas 1 dan batas bawah B. Langkah berikutnya yaitu kita substitusikan nilai batas-batasnya. Menjadi limit B menuju min 1, 2 batas atasnya 1 kita masukkan, dikurangi 2 batas bawahnya B. Nilai B sendiri yaitu min 1. Kita masukkan. Hasilnya yaitu 2 akar 1 dikurangi 2 akar min 1. Hasil akhirnya yaitu 2 dikurangi 2 akar min 1. Akar min 1 sendiri yaitu tidak dapat didefinisikan. Jadi kesimpulannya nomor 3 itu hasilnya 2 akar min 1 atau bentuknya divergen. Atau divergen sendiri yaitu tidak memiliki nilai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buktikan kekonvergenan deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per 1 plus n pangkat 4 dengan melakukan uji terhadap deret tersebut. Pada soal tersebut kita dapat menyelesaikannya dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan uji banding biasa dan juga menggunakan uji banding limit. Sebelum menuju ke pembahasan, alangkah baiknya jika kita memahami aturan dari uji banding biasa terlebih dahulu. Untuk aturannya adalah jika 0 kurang dari sama dengan AN kurang dari sama dengan BN, untuk N lebih dari sama dengan K dan K merupakan anggota dari bilangan N, maka berlaku yang pertama adalah jika deret BN konvergen, maka deret AN juga konvergen. Kemudian jika deret AN divergen, maka deret BN juga divergen. Selanjutnya adalah pembahasan. Langkah yang pertama adalah mencari deret perbandingan yang mendekati deret pada soal, yang tentunya kita sudah mengetahui sifat kekonvergenan dari deret tersebut, atau biasa kita sebut dengan deret harmonik. Dalam hal ini kita mengambil deret sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per N pangkat 4. Deret tersebut merupakan deret dalam bentuk 1 per N pangkat P, yang dimana P-nya adalah 4, artinya adalah P tersebut lebih dari 1, sehingga hasil integral dari fungsinya bersifat konvergen. Selanjutnya kita melakukan perbandingan sebagai berikut. Dari perbandingan di atas, karena jumlah parsial dari deret pada soal lebih kecil dibandingkan deret pembanding, dan deret 1 per N pangkat 4 bersifat konvergen, maka deret 1 per 1 plus N pangkat 4 juga merupakan deret konvergen. Selanjutnya adalah uji banding limit. Berikut merupakan aturan dari uji banding limit. Misalnya AN lebih dari sama dengan 0, BN lebih dari 0, dan limit AN per BN sama dengan L, di mana AN merupakan deret pada soal dan BN merupakan deret pembandingnya, dan L merupakan hasil dari limit N menuju tak hingga. Maka jika 0 kurang dari L kurang dari tak hingga, deret AN dan deret BN sama-sama memiliki sifat konvergen ataupun divergen. Kemudian jika L sama dengan 0 dan BN merupakan deret yang konvergen, maka deret AN juga termasuk deret konvergen. Dan jika L sama dengan tak hingga, BN merupakan deret divergen, maka AN juga merupakan deret divergen. Kemudian kita menuju ke pembahasan. Langkah yang pertama sama seperti uji banding biasa tadi, yaitu kita mencari deret pembandingnya. Kemudian selanjutnya kita melakukan operasi limit perbandingan. Di sini deret AN atau deret pada soal menjadi pembilangnya, kemudian deret BN atau deret pembanding menjadi penyebutnya. Jika dalam operasi limit menghasilkan lebih dari 0 atau kurang dari tak hingga, maka operasi tersebut dapat kita simpulkan apakah deret tersebut bersifat konvergen ataupun divergen. Karena pembandingnya merupakan deret konvergen, yaitu 1 per N pangkat 4, kemudian hasilnya 1, maka deret pada soal yaitu 1
per 1 plus N pangkat 4 juga bersifat konvergen. Sekian pembahasan nomor 5. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.